Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Nasfi Maulana dari Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan market strategy yang dilakukan oleh brand Red Bull Energy Drink. Yang pertama di sini ada promotion mix strategi yang berisi tentang integrated marketing communication dan ID model, message appeal, dan feedback measurement. Di sini ada integrated uh, marketing communication dan brand message. Sini Red Bull menggunakan brand message Red Bull Give You Wings. Jadi dia itu bermaksud untuk memperdayakan konsumen melampaui batas kemampuan fisik dan mental. Di sini maknanya cukup dalam sehingga membuat konsumen memiliki energi dan performa dan keberanian untuk melakukan apapun ketika mereka sedang mengkonsumsi sebuah produk mereka. Dan di sini juga Red Bull sendiri ada 4 platform yang digunakan. Jadi pertama ada Instagram yang sebagai untuk brand awareness harian. Contohnya konten seperti Reels Athlete, event BTS, dan lain-lain. Yang kedua ada TikTok. Jadi fungsinya untuk adaptasi dengan tren-tren yang sedang trending di kalangan Gen Z dan konten-konten yang viral yang lainnya. Contohnya seperti challenge, dance, SBM kampus, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada website atau fungsi utamanya sebagai hub konten resmi. Jadi para customer dan lain-lainnya itu bisa melihat profil dari atlet yang di hire atau jadiin BA dari Red Bull sendiri untuk melihat atau pernah jadi apa namanya, jadi salah satu orang yang ikut serta dalam event-event Red Bull. Jadi kita bisa lihat profil-profil dari atlet atau sponsor-sponsor dari lainnya. Kita bisa lihat profil atletnya, kalender dan eventnya. Nah, di sini ada marketplace. Jadi fungsi utamanya sebagai konversasi penjualan. Contoh kontennya seperti building atau flash sale dan review yang kita bisa tahu seperti biasanya. Lalu di sini ada ID model analysis. Pertama ada attention. Jadi di sini attentionnya tuh Red Bull menggunakan visual yang kaleng biru perak plus logo banteng ikonik di event besar atau Red Bull Reigns 3 Style dan konten media sosial yang eye catching. Dan di sini ada interest. Konten atlet ekstrim dan musisi memicu rasa ingin tahu. Jadi Red Bull sendiri sering ya kita lihat di media sosial atau di Reels, YouTube Short dan TikTok. Red Bull sendiri tuh sering mengupload sebuah konten yang olahraga yang ekstrim sehingga kita tuh membuat pemikiran membuat konsumen tuh berpikir kalau Red Bull itu bukan sebuah brand minuman tapi kayak sebuah brand yang cukup dekat dengan olahraga ekstrim sehingga membuat para konsumen itu terlihat Red Bull ini cukup menarik, cukup interesting dan lain-lain. Yang ketiga ada desire. Jadi Red Bull itu juga bekerjasama dengan Association F1, MotoGP dan Extreme Sport dan lain-lainnya. Yang keempat ada action. Jadi Red Bull ketersediaan luas minimarket atau supermarket plus promo harga building mendorong pembelian impulsif di titik penjual. Kayak di sini ada feedback measurement. Yang pertama ada reach. Di sini audien unik di Instagram atau TikTok plus jumlah peserta event. Yang kedua di sini ada engagement rate. Jadi kita bisa ngelihat dari like atau komentar atau share atau dari durasi tontonan video di media sosial. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang bisa yang suka dengan konten-konten yang dimiliki sama Red Bull sendiri. Terus di sini ada conversion rate.
Jadi kita bisa ngelihat juga dari rasio pembeli setelah melakukan promosi dan lain-lainnya. Terus di sini ada sales growth. Jadi kita bisa juga ngelihat dari volume penjualan per kaleng itu per kaleng penjualan kaleng per periode dan dengan data historis sebelumnya. Terus di sini ada customer review. Kita bisa ngelihat dari ulasan orang-orang ketika sudah membeli Red Bull produk Red Bull sendiri. Terus di sini ada brand mention. Jadi di sini volume mention organik di media sosial. Jadi kayak orang-orang sendiri ketika memakai Red Bull sendiri, mereka berapa banyak yang mereka mention di media sosial. Nah, terus di sini ada retailing strategy yang di sini berisi tentang retail format, service level dan distribution channel dan supply chain dan logistik. Nah, di sini ada retail format selection. Jadi Red Bull sendiri memilih gimana sih cara sampai ke gimana sih cara produk sampai secara fisik ke tangan konsumen itu sendiri. Jadi pertama di sini ada retail format selection. Di Red Bull memilih kayak convenience store, contohnya seperti Indomaret, Alfamart, yang memiliki bertujuan mereka tuh ingin di convenience store itu pembelian impulsif. Yang kedua ada supermarket. Di sini ada hypermart, transmart yang bertujuan untuk building dan stocking. Dan di sini ada on-premise atau bar atau club. Jadi untuk selaras posisi gaya hidup premium. Dan yang ketiga ada marketplace online, eligible Tokopedia, Shopee dan Amazon dan lain-lain yang untuk konversasi digital. Dan di sini ada distribusi channel. Jadi distribusi channelnya tuh dari produsen yang diproduksi oleh Red Bull GmbH yang berada di Australia dan distributor oleh PT Lim Siang Huat di 6 negara dan 5 cabang di Indonesia. Dan retailer yang tadi kita bilang dari minimarket, supermarket, bar atau klub, marketplace dan sampai ke konsumen seperti mahasiswa, pekerja muda dan pecinta olahraga ekstrim. Oke, di sini ada supply chain dan logistik. Jadi di sini ada pengadaan bahan baku yang berisi kafein, taurin, vitamin B dari pemasok terverifikasi global sesuai standar Red Bull GmbH. Kayak di sini ada penyimpanan atau gudang yang berada di PT Lim Siang Huat dengan kontrol suhu untuk menjaga kualitas minuman berkarbonasi. Yang ketiga ada pengolahan persediaan sistem inventory berbasis demand forecasting melalui tren musiman dan jadwal event besar. Yang keempat di sini ada pengiriman dari gudang pusat ke 5 cabang di Indonesia lalu diteruskan ke retailer di wilayah masing-masing. Dan ada di sini ada mitra logistik yang dilakukan oleh PT Lim Siang Huat ke distributor FNB dan FMCG berpengalaman sejak di tahun 1940 di 6 negara. Oke, lanjut di sini ada driving growth in competitive market. Jadi di sini ada berisi tentang competitive analysis dan growth strategy dan differentiation digital growth dan KPIs. Nah, di sini ada competitive landscape di mana ini ada indikator. Jadi Monster Energy itu jadi saingan yang berat karena memiliki harga lebih rendah dan varian lebih banyak. Dan juga di sini ada Krating Deng yang indikatornya juga sama dengan menyimpulkan kalau ini saingan berat juga yang sama dengan Monster Energy. Jadi Krating Deng itu memiliki brand lokal familiar dan harga terjangkau.
Tapi di sini ada extra juice yang memiliki indikator medium. Jadi indikator ini jadi sebagai apa namanya, sebagai penentuan kalau Red Bull itu harus hati-hati dengan brand seperti apa. Nah, di sini extra juice memiliki indikator medium yang penetrasi tier 2 sampai 3, harga dengan sangat murah. Nah, di sini Red Bull advantage-nya memiliki brand equity, content ecosystem, dan consumer collecting program. Di sini ada growth strategy framework. Jadi gimana sih strategi dari cara kerja, dari cara berkembang, strategi berkembang cara kerjanya itu gimana sih? Nah, jadi ada market penetration. Apa itu market penetration? Jadi kita tuh pertama melakukan intensifikasi SBM di kampus. Yang kedua, kita melakukan promo building di minimarket dan optimasi marketplace digital. Terus di sini ada market development. Jadi kita ekspansi ke kota tier 2 dan 3. Seperti Batam, Medan, Makassar, dan lain-lain. Dan kita juga ekspansi distribusi PT Diam Siang Hot. Di sini ada differentiation dan digital growth. Jadi ada brand ecosystem, experiential marketing, dan consumer collecting. Red Bull Media House. Jadi di brand ecosystem itu Red Bull memiliki media house, Red Bull memiliki Red Bull TV, content pool, dan konten-konten media lainnya. Jadi di sini media company menjual minuman energi. Terus di experience marketing Red Bull Rain 3 style, float tag, dan event ikonik yang viral dan tidak bisa didapatkan komputer. Consumer collecting. Jadi di sini Red Bull ada program Winstem dan SBM direct samping membangun hubungan personal dengan konsumen. Di sini ada digital growth tactics. Jadi pertama ada social commerce. Social commerce itu berisi TikTok Shop, Tokopedia, Shopee yang nge-building flash sale atau live streaming produk demo. Di sini ada content funnel yang berisi tentang konten olahraga ekstrem, awareness sehingga konfirmasi lewat link produk dan Red Bull Indo. Yang ketiga ada micro influencer. Jadi Red Bull membayar influencer untuk mendapatkan engagement tinggi dan relevansi komunitas kota target. Oke, di sini ada growth KPI dan promosi tactics. Jadi Red Bull itu pernah mencapai 15. Red Bull itu penjualan kaleng per bulan itu mencapai 15 years. Dan di sini juga market share Red Bull sendiri 50%, cukup itu bagus banget untuk sebagai market promotion dan taktiknya. Di sini ada plus 20 kampus SBM yang aktif per semester dan 3% engagement rate dan lebih dari 60 NPS score. Oke, di sini ada social responsibility marketing yang berisi tentang CSR programs dan stakeholder impact dan sustainability strategy dan feature recommendation. Nah, di sini ada CSR. Jadi Red Bull ada 4 program yang dijalankan oleh program sosial yang dilakukan oleh Red Bull itu. Pertama ada Red Bull Ampico, jadi pemberdayaan sosial entrepreneur. Jadi mereka melakukan mentoring, pelatihan bisnis dan jaringan global. Di sini pendekatan yang juga bagus untuk ke para junior bisnis atau orang-orang yang baru terjun bisnis sehingga mereka mengenal dengan brand-brand tersebut. Terus di sini ada Red Bull Basement. Jadi di sini inkubasi inovator muda berbasis teknologi untuk solusi sosial menjangkau mahasiswa Indonesia. Jadi di sini Red Bull juga
dekat dengan teknologi. Sini ada Wings for Life World Run. Jadi event lari amal global yang 100% donasi ke riset penyembuhan cedera tulang belakang. Di sini juga Red Bull juga mengambil empati dari emosional dari apa namanya konsumen juga. Jadi biar konsumen cukup melihat brand Red Bull itu sebagai brand yang cukup aware dengan bantu-bantu sosial dan lainnya. Dan terus di sini ada SBM Youth Empowerment atau pengalaman kerja nyata, pelatihan marketing dan leadership bagi mahasiswa di seluruh Indonesia. Di sini 4 program yang cukup membuat masyarakat atau konsumen yang konsumen itu cukup dekat dengan Red Bull, pendekatan yang bagus. Kayak di sini ada sustainability strategy, sama ada produk. Jadi Red Bull itu organik ke Indonesia dengan kurangin kandungan gula varian utama. Terus ada sourcing, pemasok bersertifikat ramah lingkungan, transportasi, rantai pasok, dan production energi terbaru untuk fasilitas produk Asia Tenggara. Terus dia ada packaging, aluminium 100% recyclable, hapus plastik multiplug, dan distribusi optimasi rute distribusi yang bertahap ke armada EV di kota besar. Oke, jadi sekian, terima kasih dari saya presentasi tentang market strategy yang dilakukan oleh brand Red Bull sendiri.